Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita selalu menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Keberadaan kita hari ini tidak lepas karena anugerahnya, karena kasih-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang sangat-sangat baik, terima kasih kami bersyukur kepadamu karena berkat dan perlindungan-Mu dan karena kesempatan di hari baru ini Tuhan berikan kepada kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 2 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar negeri biasanya bentuk peringatan kepada karyawan atau pegawai yang melakukan kelalaian dimulai dengan peringatan lisan. Kalau masih tidak digubris, maka diberikan peringatan tertulis. Kalau masih juga tidak direspon, akan diberikan peringatan tertulis yang terakhir. Dan kalau masih tidak ditanggapi atau tidak ada perubahan, maka akan diberikan surat pemutusan kerja. Di Indonesia prinsip ini sama. Ada SP1, SP2, dan SP3. Nah, mengapa harus ada SP1 sampai SP3? Tidak lain adalah bertujuan untuk memberikan waktu dan kesempatan agar karyawan atau pegawai menyadari kesalahan dan berubah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kepada kita, Tuhan tidak memakai SP1, SP2, atau SP3. Tapi Tuhan memberikan waktu kemurahan. Dan waktu kemurahan Tuhan bagi tiap orang tidak selalu sama. Namun demikian yang terpenting adalah agar kita meresponi waktu kemurahan itu dengan tepat. Karena setiap kesempatan yang diberikan Tuhan, waktu kemurahan itu tidak selalu tersedia. Dalam Roma 2 ayat 4 ini tertulis, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat ini mengingatkan setiap orang, bukan hanya jemaat di Roma saja, agar kita tidak mengabaikan kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan. Tidak sedikit orang yang merasa hidupnya baik-baik saja, meskipun hidup dalam dosa. Ada orang yang melakukan banyak kejahatan, dan hidupnya berjalan dengan lancar segala sesuatunya. Kelihatannya tidak ada masalah, dan itu membuat dia merasa tidak memerlukan Tuhan dan tidak perlu bertobat. Padahal keadaan baik yang terjadi, situasi yang kelihatannya lancar itu merupakan bagian dari waktu kemurahan Tuhan yang harus diresponi dengan benar, yaitu hidup bertobat seturut dengan kehendak Tuhan. Ada 3 maksud atau tujuan dari kemurahan Allah. Yang pertama adalah supaya kita bertobat dan hidup dalam kebenaran. Dalam Roma 2 ayat 4 ini kita baca tadi, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Tuhan memberikan kesempatan bukan supaya kita pakai hidup dalam dosa, tapi supaya kita sadar dan bertobat, hidup dalam firman-Nya. Yang kedua, tujuan dari kemurahan Tuhan adalah mengajar kita untuk juga berkemurahan kepada orang lain. Dalam Lukas 6 ayat 36 tertulis, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau Tuhan berkemurahan kepada kita,
Mengapa kita begitu sulit untuk berkemurahan kepada orang lain? Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, mengapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Kita harus bermurah hati, saudara. Tujuan yang ketiga adalah kemurahan Tuhan menolong kita untuk melayani. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama tertulis, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Kita bisa melayani Tuhan karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Dan karena itu jangan kita menjadi sombong, jangan kita membanggakan diri kita, tapi biarlah kita bersyukur, menyadari bahwa kemurahan Tuhanlah yang melayakkan kita untuk melayaninya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari responi kemurahan Tuhan dengan hidup dalam pertobatan, berkemurahan kepada sesama, dan melayani Tuhan dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhanlah yang telah melayakkan kami, telah membenarkan kami. Kasih anugerah-Mu, kemurahan-Mu itu yang telah membuat kami diterima, membuat kami menjadi anak-anak-Mu, membuat kami kudus dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan, yang menolong kami untuk hidup dalam pertobatan, terus berubah dalam kesempurnaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami untuk sungguh mengerti dan menghargai akan kemurahan-Mu dan bersikap murah hati kepada sesama kami. Ajar kami juga Tuhan untuk melayani-Mu oleh karena kemurahan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kami alami kemenangan demi kemenangan. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing kepadamu. Biarlah tangan-Mu Tuhan menjamah, melawat, memulihkan, menyembuhkan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.